Pada kali ini saya akan membahas tentang salah satu sumber hukum Islam, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa artinya mengukur atau membandingkan. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan hukum perkara lain yang sudah ada karena ada kesamaan alasan atau sebab hukumnya, disebut illat. Contohnya seperti ini. Dalam Al-Quran, minuman keras diharamkan karena bisa memabukkan. Maka narkoba, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, diharamkan juga melalui qiyas, karena sama-sama memabukkan. Syarat-syarat qiyas. Agar qiyas sah dan benar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada hukum asal, yaitu perkara yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, ada kasus baru, yaitu masalah yang belum ada hukumnya secara langsung. Ketiga, ada illat, alasan hukum, yaitu kesamaan sebab atau alasan antara hukum asal dan kasus baru. Dan yang keempat, hukum asal bisa diterapkan. Artinya, hukum asal itu harus jelas, bisa dipahami, dan bukan khusus untuk hal tertentu saja. Mengapa qiyas dibutuhkan? Karena tidak semua masalah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Islam adalah agama yang fleksibel dan bisa menyesuaikan zaman, sehingga qiyas sangat penting untuk memecahkan persoalan baru. Hukum menggunakan qiyas. Ulama sepakat bahwa qiyas adalah sumber hukum Islam keempat setelah pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Qiyas digunakan oleh para ulama mujtahid, bukan oleh orang sembarangan. Maka kita perlu belajar lebih banyak agar bisa memahami logika qiyas dengan benar. Kesimpulannya, qiyas adalah cara menetapkan hukum baru dengan membandingkan pada hukum yang sudah ada karena kesamaan alasan. Qiyas penting agar hukum Islam tetap berlaku untuk segala zaman. Contoh mudah, narkoba dikiaskan pada khamar karena sama-sama memabukkan atau haram.